Kemudian Al-Imam Abu Syuja' juga menjelaskan permasalahan bagi wanita yang hamil dan menyusui. Beliau mengatakan wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qadha. Wanita hamil dan wanita yang menyusui, pertama hamil, baik itu hamilnya karena hubungan yang sah, pernikahan, atau mohon maaf semoga Allah menjaga kita, karena hubungan perzinahan. Kemudian murdi', wanita yang menyusui baik yang disusukan adalah anaknya sendiri, anak kandungnya, ataupun anak orang lain. Ya, anak orang lain artinya dia disewa untuk menyusui anak orang lain. In khafata ala anfusihima, ya, jikalau keduanya ini khawatir terhadap dirinya, ya, maka dia saat itu tidak berpuasa, maka baginya qadha saja. Jadi ada 3 bentuk, 3 gambaran wanita menyusui dan wanita yang hamil. Gambaran yang pertama, jikalau dikhawatirkan kesehatan dirinya, wah kalau saya berpuasa saya bisa lemah nih, ya. Kalau saya berpuasa saya tidak bisa melakukan kewajiban saya, nah itu. Atau dia khawatir terhadap kalau dirinya saja, maka dia qadha saja. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka dia tetap qadha saja. Ya, dia khawatir terhadap dirinya, kemudian juga terhadap anaknya dia qadha saja. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada'u wal kaffarah. Ya. Jikalau mereka khawatir, ya, terhadap anaknya, terhadap anak yang ada di dalam kandungannya, terhadap anak yang disusui, bukan kepada dirinya. Jadi dia mengatakan, saya sih nggak khawatir terhadap kemampuan saya, kesehatan saya, tapi yang saya takutkan adalah anak saya. Bagaimana kesehatannya? Bagaimana gizinya? Bagaimana suplai gizinya? Apakah terpenuhi atau tidak? Nah, maka jikalau dalam hal ini dia khawatir terhadap anaknya saja, maka baginya qadha dan kafarah. Ya. Dia mengqadha, kemudian dia juga membayar kafarah, yaitu an kulli yaumin muddun. Ya. Dia membayar 1 hari 1 mud. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala wada'a anil musafiri as-sawma wa syatrus salah wa anil hamili awil murdi as-sawm. Ya, sungguhnya Allah meringankan terhadap orang yang musafir untuk tidak berpuasa dan mengqashar salatnya. Dan juga kepada wanita hamil dan wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa. Kemudian bisa dikaitkan wanita yang hamil dan menyusui ini dengan orang yang membatalkan puasanya karena khawatir keselamatan orang lain. Misal, dia melihat orang ada yang hampir tenggelam. Maka ketika dia khawatir terhadap orang itu saja, wah kalau saya nggak selamatkan dia bisa meninggal. Maka saat itu, ya, dia membatalkan puasanya, kemudian dia menolong orang itu, dan alhamdulillah selamat, maka dia wajib mengqadha dan membayarkan kafarah. Karena dia tidak berpuasa untuk keselamatan orang lain, bukan untuk dirinya. Artinya dia kepada dirinya, dia tidak khawatir tetapi terhadap orang lain dia sangat khawatir. Maka seperti itu. Maka saya ulangi, keadaan wanita hamil dan menyusui ada 3. Ketika dia khawatir terhadap dirinya saja, baginya qadha saja. Ketika dia khawatir dirinya dan bayinya, dia qadha saja. Ketika dia khawatir keselamatan bayinya saja, maka dia qadha dan kafarah. Dan hal ini bisa dikiaskan dengan orang yang menyelamatkan nyawa orang lain, kemudian dia tidak berpuasa. Terakhir, wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Ya, ini sebagaimana firman Allah, orang yang sakit, orang yang musafir,
ya, safar tawil, safar yang panjang, ya, mereka membatalkan puasanya, boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan mereka wajib untuk mengqadha. Allah mengatakan wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Ya, maka dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, makna firman Allah ini bahwa barang siapa yang di bulan Ramadan, ya, dia sakit, di mana sakitnya ini dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya, ada keterangan dari dokter bahwa dia tidak boleh untuk berpuasa, atau jikalau sakitnya ini menjadikan lambat sembuh. Ya, jadi karena dia puasa akhirnya penyakitnya lambat sembuh. Maka saat itu dia tidak boleh untuk berpuasa. Atau bahkan jikalau sakitnya ini menyebabkan mudarat bagi dirinya, bagi kesehatannya, maka dia tidak boleh untuk berpuasa. Kenapa? Ya karena dia menjatuhkan dirinya dalam kemusnahan. Ya, bahkan bisa sampai wafat. Nah, maka dia tidak berpuasa. Kemudian begitu juga dengan musafir. Ya, musafir ini boleh baginya untuk tidak berpuasa, memang rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia wajib untuk mengganti puasanya, ya, ketika dia sudah tidak musafir atau ketika dia sudah sehat. Adapun jikalau ada orang yang bermusafir namun dia mampu untuk berpuasa, ya, karena mungkin safarnya tidak memberatkan, ya maka lebih baik baginya untuk berpuasa, ya. Namun jikalau dia sakit, ya, tapi sakitnya ini dia mampu untuk, artinya bahwa tidak menyebabkan hal yang lebih parah, dan dia meyakini dan juga dokter mengizinkan untuk berpuasa, maka baginya boleh saja untuk berpuasa. Karena safar pada zaman sekarang ini berbeda dengan safar pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, di mana teknologi tidak seperti sekarang. Safar kita ke Surabaya, ya, duduk sekitar 1 jam sudah sampai. Ya. Namun memang baginya boleh untuk tidak berpuasa, rukhsah. Namun dalam mazhab Syafi'i, safar ini harus dilakukan sebelum waktu subuh. Ya. Jikalau dia berniat safar, ya, jikalau dia membeli tiket, misal dia membeli tiket keberangkatannya jam 12 siang. Maka apakah dia harus berpuasa atau dia tidak puasa pada hari itu? Karena di sini perkumpulan antara ibadah hadir, ibadah dia belum musafir, dan ibadah safar, ya, dan saat dia sedang safar di jam 12, maka baginya tetap untuk berpuasa. Karena safarnya dilakukan di siang hari. Safarnya bukan dilakukan sebelum subuh, ya, sebelum waktu diwajibkannya puasa. Karena kaidahnya idza ijtama'a ibadatul hadar was safar gulibatil hadar. Ya. Jikalau berkumpul ibadah hadir dan safar, maka yang dimenangkan adalah ibadah hadir, yaitu ibadah dia untuk berpuasa. Demikianlah pembahasan kita. Dengan ini selesailah materi kita, ya, bab tentang puasa dalam matan al-ghayah wa takrib. Kita akan lanjutkan pada kitab yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.